Seorang pria tua bernama Christopher Hanneson tengah mengikuti koor paduan suara sebuah gereja di desanya. Ia pulang kemudian merenung bak kesepian seorang diri. Christopher membuka sebuah kotak berisikan beberapa barang tuanya, seperti beberapa buku diary dan sebuah kartu tanda mahasiswa. Kemudian, Christopher membuka laptopnya di mana ia berusaha melakukan searching, mencari keberadaan seseorang yang bernama Takahashi. Lantas, ia berkemas-kemas dan menutup restorannya untuk sementara waktu untuk melakukan perjalanan ke London, Inggris. Di bandara, ia mampir untuk memberi sebatang coklat di mana ia ditelepon oleh seorang perempuan yang kemungkinan besar adalah anaknya. Christopher mengatakan bahwa ia akan menuju London untuk mencari seseorang yang ia kenal. Putrinya mencoba memperingatkan bahwa saat ini sedang terjadi pandemi. Ia berusaha untuk memperingatkan untuk menunda perjalanan jauh. Di pesawat, ia membaca diary-nya yang berisi frasa-frasa yang membawanya flashback semasa ia muda pada sebuah restoran Jepang. Setibanya di London, ia menaiki kereta, di mana ia teringat akan kejadian di masa lampau. Ia teringat mengikuti sebuah demonstrasi pembebasan skorsing seorang mahasiswa yang bernama Engstrom. Kilas balik beralih pada sebuah kafe, di mana Christopher dan Marcus bertemu dengan rekannya yang lain membahas mengenai demonstrasi yang dilakukan sebelumnya. Christopher sampai di sebuah hotel ketika petugas hotel menyatakan bahwa sebentar lagi hotel akan tutup karena kebijakan PPKM oleh pemerintah. Namun Christopher bersikeras bahwa ia sudah memesan sebelumnya, sehingga ia diperbolehkan untuk tinggal sementara di hotel itu. Christopher menyantap sebuah hidangan di ruang makan yang sepi itu. Tiba-tiba HP-nya berdering. Seorang petugas klinik Dr. Stevenson memberitahukan bahwa Christopher harus datang ke klinik karena ini merupakan janji temunya. Tiba-tiba, petugas hotel datang dan memperingatkan Christopher untuk mematikan teleponnya. Kita diajak flashback di mana Christopher datang ke sebuah klinik. Christopher menjalani sesi konsultasi bersama dengan Dr. Stevenson. Christopher mengeluhkan kemampuan ingatannya yang semakin memburuk. Itulah awal di mana Christopher diminta dokter untuk menyelesaikan masalah hidup yang masih mengganjal. Kemudian saat masa kuliah, ia menemukan sebuah resto Jepang yang sedang membuka lowongan untuk posisi pencuci piring. Ketika ia masuk, ia diminta untuk interview keesokan harinya, dan di saat itulah ia bertemu dengan seorang gadis Jepang. Keesokan harinya, ia datang untuk interview dan bertemu dengan pemilik resto Jepang, yaitu Takahashi. Awalnya, Takahashi menyebut bahwa pekerjaannya bukan untuk mahasiswa paruh waktu. Tetapi setelah Christopher menjelaskan niatnya dan menceritakan masa kecilnya yang ikut menangkap ikan di Islandia, dia pun diterima oleh Takahashi. Ia pun mulai bekerja di hari pertama dan berlangsung dengan cukup baik. Christopher kemudian mendatangi sebuah salon tato yang ternyata dulunya menjadi tempat resto Jepang di mana ia bekerja pada masa lampau. Kemudian, kembali flashback hari kedua ia bekerja, di mana ia bertemu dengan Miko, yaitu gadis yang ia temui pada saat pertama kali mencari kerja, yang ternyata gadis tersebut merupakan putri pemilik toko tersebut. Saat weekend, Miko membantu pekerjaan di resto itu. Saat jam istirahat, Miko berbincang dengan Christopher di area belakang kedai.
Miko teringat sosok John Lennon saat ia melihat tampang Christopher. Kemudian, mereka membahas tentang berita viral John Lennon dengan Yoko Ono. Christopher akhirnya menato tangannya dengan tulisan kanji yang berarti keberanian. Di sana, ia ditelepon oleh anaknya agar ia segera terbang kembali ke Islandia. Kembali flashback di jam-jam akhir kerja Risto. Saat sedang beres-beres, Miko bermaksud untuk pergi karena sudah ditunggu oleh teman-temannya. Sebenarnya pada hari itu, Miko ditugaskan untuk menutup toko. Namun, Christopher bersedia untuk menggantikan Miko melakukan tugasnya. Christopher dan Takahashi terlibat perbincangan, di mana Takahashi menceritakan kampung halamannya yang berada di Tokyo dan mengapa ia bisa pindah. Miko menyapa Christopher di sebuah bazar buku. Kala itu, Miko bertanya tentang lagu dalam bahasa Jepang yang sedang dilafalkan oleh Christopher. Di momen itu juga Miko memperkenalkan pacarnya kepada Christopher. Di sini, kita bisa melihat bahwa Christopher terlihat seakan patah hati melihatnya. Balik ke masa Christopher di London, Christopher bertanya mengenai keberadaan Hitomi, salah satu pelayan resto Jepang, kepada resepsionis hotel. Ia bersikeras minta dicarikan, sebagai balasan dia akan segera angkat kaki dari hotel. Di saat Christopher muda mengenal macam-macam acar Jepang, Takahashi melihat Miko tengah berciuman dengan pacarnya. Aura kekecewaan dan kemarahan terpancar dari sang ayah. Miko dengan sengaja menyindir ayahnya yang seolah menentang hubungannya dengan pacarnya itu. Takahashi tak terima dan terjadilah cekcok antara mereka berdua. Pihak hotel akhirnya menemukan keberadaan Hitomi. Sebagai balasan, resepsionis hotel meminta Christopher segera keluar dari hotel sore itu juga. Christopher pun menyanggupinya. Christopher akhirnya menemukan Hitomi di sebuah panti jompo. Mereka melepas rindu dan saling mengobrol, salah satunya membicarakan kelanjutan hidup Takahashi dan Miko. Keduanya ternyata kembali ke Jepang setelah dari London. Miko sempat membeberkan bahwa mereka aslinya berasal dari Hiroshima, seolah menegaskan perkataan Takahashi tadi yang menyatakan bahwa mereka berasal dari Tokyo adalah kebohongan. Setelahnya, karena penasaran dengan latar belakang Miko dan Takahashi, Christopher melakukan riset mengenai apa yang telah terjadi di Hiroshima. Christopher pun kembali ke restoran Jepang untuk memulai shift-nya. Ketika ia masuk, ia diajarkan haiku atau puisi Jepang oleh Takahashi. Beberapa saat kemudian, tampak pacar Miko memasuki restoran sebelum akhirnya terlibat pembicaraan yang serius dengan Takahashi. Setelah dari London, Christopher tua terbang menuju ke Jepang. Di dalam pesawat, ia mengingat bait-bait haiku yang dahulu pernah dia buat. Di malam itu, Resto Jepang Takahashi merayakan ulang tahun Dr. Kobayashi. Christopher yang ikut merayakan ulang tahun tiba-tiba diminta Miko untuk menyanyikan sebuah lagu Islandia. Di tengah nyanyian Christopher, seolah-olah Miko menatap Christopher seperti tenggelam dalam rasa cinta dan mulai menunjukkan ketertarikan pada Christopher.
Keesokan harinya, Christopher bangun cukup pagi dan langsung berangkat untuk bekerja. Christopher bertanya kepada Takahashi apakah ia diizinkan untuk belajar membuat masakan tradisional. Takahashi pun menyetujui keinginan Christopher tersebut. Paginya, Christopher muda pergi ke pasar untuk membeli bahan makanan. Di resto milik Takahashi, ia mulai belajar untuk membuat hidangan tradisional. Miko kemudian datang dan mengicipi hidangan tradisional tersebut bersama Christopher. Christopher tua tiba di sebuah hotel. Ia kemudian beranjak ke sebuah restoran dan bertemu dengan Kutaragi. Di sela perbincangan mereka, Sonya, putri Christopher, berulang kali mengirimi pesan mengenai hari ulang tahunnya. Kemudian mereka berakhir berbincang-bincang di sebuah bar. Kembali flashback, Miko membawa Christopher ke rumahnya. Di sana, ia menceritakan tentang lukisan-lukisan ibunya tentang kejadian bom atom di Hiroshima. Lantas, Miko bercerita bahwa ia dilahirkan secara prematur dalam kondisi ibunya yang mengalami luka bakar parah akibat bom. Christopher tua menuju ke Hiroshima, hingga akhirnya dia menemukan apartemen yang bertuliskan Miko Takahashi sebagai pemiliknya. Christopher tua yang sudah menyiapkan bunga malah mundur alon-alon. Ketika bekerja di resto Jepang, Christopher mengamati bahwa Takahashi akhir-akhir ini memunculkan gelagat yang cukup aneh. Hitomi berkata bahwa resto akan ditutup selama 1 minggu. Paginya, Christopher menemui Hitomi yang nampak cemas. Hitomi mengabarkan bahwa Takahashi telah menutup Nippon atau resto Jepangnya dan telah pergi bersama Miko entah kemana. Christopher berusaha mencari mereka namun tidak ada hasilnya. Pagi hari di Hiroshima, dengan bantuan seorang ibu-ibu baik hati berkacamata, Christopher berhasil bertemu dengan Miko yang baru saja pulih dari COVID. Mereka berbincang dan mengingat kenangan mereka selama di Nippon atau di resto Jepang. Miko tua bercerita mengenai dirinya yang seorang penyintas bom atom dan sering mendapatkan diskriminasi. Bahkan ayahnya sendiri melarangnya untuk mempunyai keturunan karena diyakini bayinya akan cacat. Miko muda yang diperiksa oleh Dr. Kobayashi ternyata telah mengandung. Di sana, Takahashi sangat kecewa dengan apa yang telah putrinya perbuat. Miko mencoba memberitahu Takahashi siapa ayah dari bayinya. Walaupun Takahashi sangat menyukai Christopher, upaya Miko untuk membujuk ayahnya tidak berhasil. Dan pada akhirnya, mereka kembali ke Jepang di sebuah desa kecil bernama Takehara. Pada flashback, Miko telah melahirkan putra dari Christopher. Miko tua menjelaskan pada Christopher bahwa Akira, putra mereka, diadopsi oleh orang yang baik dan menjadi seorang koki. Christopher dan Miko menaiki kereta bersama. Mereka mendatangi tempat makan di mana Akira, putra mereka berdua, bekerja. Christopher tidak sanggup menahan rasa terharu ketika ia melihat wajah Akira untuk pertama kalinya. Christopher dan Miko pun berjalan pulang, di mana untuk yang kedua kalinya Christopher kembali menyanyikan lagu Islandia yang membuat Miko jatuh cinta.
dan film pun selesai.